Lugu Timuri susah menyerang balik orang. Ya. Dia tidak akan pernah menyerang orang balik karena memang sudah terbiasa diserang. Menyangkut masalah utang piutang sudah selesai. Mestinya dengan selesai utang piutang tidak ada lagi pemberitaan yang berlebihan tentang itu. Tapi yang terjadi dia bergeser ke yang namanya pencopotan atau pergantian ketua DPR. Yang tadi saya katakan dalam politik itu tidak ada teman yang abadi dan tidak ada musuh yang kekal. Yang abadi dan kekal itu cuma satu, yaitu kepentingan. Pak Luki dan Ke sudah mau ngobrol untuk kedua kalinya dengan tribunambon.com. Ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasikan terkait isu-isu yang saat ini berkembang seperti itu. Yang kita tahu juga bahwa pada 1 September 2022 lalu ada pelaporan polisi terkait dengan dugaan penipuan dan juga penggelapan dengan pelapor Husain Minangkabau begitu. Dan kami mengikuti perkembangannya sudah di tahap penyelesaian secara kekeluargaan seperti itu. Namun belakangan juga muncul, dan ini juga kami terima berdasarkan keterangan pers yang disiarkan kepada wartawan melalui dengan judul melukai teman sendiri itu tidak baik dan merusak partai. Menurut Pak Luki, apakah memang laporan yang saat itu diberikan atau dilakukan, dan juga kalau mau mengakumulasi beberapa laporan yang sebelumnya juga, apakah itu laporan yang disengajakan? Ya jadi saya bukan koreksi tapi membetulkan saja, bukan laporan dari Husain Minangkabau. Kalau berkaitan pers itu laporan dari Bung Ongen Bung Ongen Latua Muri gitu. Ya, tentang laporan Bung Ongen ini yang dibilang tadi betul. Kita sudah bertemu secara langsung bersama dengan pengacara Bung Ongen, Bung Andela, demikian juga dengan Pak Lim Selampesi dari Bantuan Hukum PD Perjuangan yang mendampingi saya. Kita sudah membicarakan secara kekeluargaan dan membahas kronologisnya. Kita memetakan masalah semuanya sampai pada langkah-langkah penyelesaian secara bertahap yang sudah dan nanti akan dilaksanakan sehingga masalah ini telah selesai, termasuk kesepakatan lama yang dibuat tentang pencabutan laporan di kepolisian. Tadi Bung Ongen ada ke kepolisian untuk mengurus pencabutan laporan tersebut. Cuma yang jadi masalah adalah beritanya itu dia sangat banyak muncul di media. Jadi pada awalnya beritanya mengarah kepada peminjaman uang, gitu ya. Tapi setelah ada langkah penyelesaian, inti beritanya bergeser dari peminjaman uang ke pencopotan ketua DPRD, gitu kan? Jadi Anda pikir bahwa ini sebuah kesengajaan? Iya, saya tidak mau mengatakan sebuah kesengajaan, tapi di antara keduanya ada punya relasi. Dugaan saya, pinjaman uang dari Bung Ongen itu sengaja dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk menggoyang saya dari kedudukan ketua DPRD, gitu ya. Dan ini kita mengamati terus perkembangannya. Karena itu dengan memperhatikan begitu banyak berita yang dimuat media dan belum pernah sekalipun saya menjawab berita-berita itu, maka pada sore kemarin saya berusaha untuk memberikan beberapa penjelasan kepada publik supaya paling kurang ada perimbangan informasi yang didapat ya. Saya kalau tidak nanti kita disalahkan terus gitu ya. Nah gitu. Baik, dalam keterangan Anda juga disebutkan bahwa memang ada skenario yang artinya direncanakan seperti itu. Berdasarkan informasi yang mungkin Anda terima dari orang-orang terpercaya Anda, yang disebutkan sebagai hal yang direncanakan karena ada skenario seperti itu. Runutannya seperti apa? Iya, jadi begini,
informasi yang saya dapat ya, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di hari tanggal 17 September 2022 ini, nah gitu ada beberapa orang bertemu gitu ya, di kantor DPRD Maluku pada hari Sabtu tanggal 7 September jam 6 sore. Hari itu hari libur, ya, tapi mereka ada di sana. Dan di antara banyak masalah yang dipercakapkan di dalam pertemuan itu, salah satunya adalah bagaimana ketua DPRD itu dicopot dengan menjadikan pinjaman sebagai alasan. Ya. Nah, itu saya dapat sendiri data itu dari orang yang hadir dalam pertemuan dimaksud. Ya. Dengan demikian, saya merasa ini ada skenario. Tidak mungkin tanpa skenario dia bisa menjadi berita yang besar seperti ini. Ya. Apalagi pinjaman dari Bung Ongen itu tidak dilakukan untuk kepentingan pribadi, tapi itu dilakukan untuk kepentingan partai, dipakai untuk kepentingan partai. Kita hadapi pileg 2019, banyak caleg yang diajukan oleh PD Perjuangan itu punya keterbatasan anggaran. Mereka mesti punya atribut, mereka mesti punya anggaran untuk turun penggalangan massa di lapangan. Paling kurang itu transportasi dan konsumsi waktu pertemuan. Nah, semua ini mesti dijawab. Nah, kebetulan waktu itu saya adalah ketua DPRD, atau sebelum jadi ketua DPRD saya sekretaris DPD PD Perjuangan, ya. Dalam tanggung jawab sebagai sekretaris DPD, lalu sebagai anggota DPRD ketika itu pada awal-awal 2019 menjelang pileg itu, tentu kita tidak bisa membiarkan mereka sendirian. Kalau kita tidak bantu, bagaimana mereka bekerja untuk pemenangan itu? Dan apalagi PD Perjuangan dikenal dengan partai yang selalu mengutamakan gotong royong dalam menangani masalah-masalah demi kepentingan partai. Karena itu kepada mereka saya cetak atribut di Jakarta malah, dan itu diberikan kepada mereka, ada uang transport yang dikasih untuk mereka bisa turun langsung ke desa-desa, penggalangan dan sebagainya. Nah itu kan tidak sedikit. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gempa kita yang dihadapi masyarakat Maluku pada akhir 2019 sampai 2020 sekitar pertengahan itu membuat masyarakat banyak tempat pengungsian, banyak orang korban, dan semua orang butuh bantuan ketika itu. Mereka datang ke PD Perjuangan meminta bantuan, datang ke saya waktu itu sudah sebagai ketua DPR yang juga bendahara partai meminta bantuan. Kita tidak mungkin menutup mata. Kita harus jawab kebutuhan mereka. PD Perjuangan mesti hadir dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Dan karena itu, mesti ada langkah yang diambil untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari PD Perjuangan. Apalagi, kami adalah partai pemenang pemilu. Masa kita menutup mata dari situ? Baik. Nah, adakah yang dijanjikan ke si pemberi uang pinjaman saat itu? Ya kita ada satu perjanjian bersama itu nanti akan dikembalikan secara bertahap, gitu kan. Oleh karena itu kita ambil langkah-langkah penyelesaian secara bertahap itu. Nah, sayangnya belum selesai dilaksanakan, sudah menjadi berita yang viral, gitu kan. Nah gitu. Nah, saya dengan Bung Ongen yang saya pinjam uang dari dia sampai detik ini sangat baik tuh. Kita hari-hari ada bersama. Sekarang ini Ongen itu sudah sangat jauh, sudah sangat lama kenal sama saya. Tiap waktu ke rumah saya, kita minum kopi bersama di rumah kopi, kita jalan kemana-mana, dan tidak ada jarak antara saya dengan Ongen. Baik. Apakah Anda mencurigai ada pihak luar di luar pelapor Ongen ini yang mencoba untuk memainkan ini? Saya mencurigai ada saja. Ada saja. Yang namanya kerja politik itu tidak ada teman yang abadi dan musuh yang kekal. Itu juga yang abadi dan kekal itu cuma satu, yaitu kepentingan. Baik. Entah kepentingan mau jadi ketua DPR kah, mau jadi apakah, saya tidak tahu. Baik. Tapi kok membumi betul kan Ya. Isu itu sekarang. Iya. Dan ada hubungannya sama skenario yang dibuat. Iya. Tadi disebutkan di Oh dalam iya keterangan. benar, itu tidak mungkin tidak. Gitu Baik, ya. saya tidak akan bertanya tentang siapa informan kunci Iya, iya. Pak Luki, namun saya akan bertanya Iya.
siapa sebenarnya orang-orang di balik skenario dan juga di balik laporan Ongen? Ya saya tidak akan mengatakan siapa orangnya gitu ya, tapi saya hanya bilang teman dekat. Kami tahu ada banyak orang begitu yang berteman dekat dan baik sama Pak Luki, terutama di dunia atau lingkup politik begitu. Iya. Tidak ada kata kunci begitu untuk publik tahu siapakah orang itu? Biarlah dengan keterangan pers yang sudah saya sampaikan, orang menilai sendiri, gitu ya. Siapa sebetulnya? Karena sekali lagi, saya disakiti iya, tapi saya tidak pernah menyakiti orang lain. Biarlah apa yang sampaikan itu menjadi instrumen untuk orang mendiskusikan lebih jauh seperti apa, gitu ya. Jadi saya menjaga ini betul, saya paham apa yang dimaksudkan, tapi sekali lagi kita juga harus menjaga supaya jangan sampai orang merasa disakiti. Bahwa pada akhirnya dia merasa disakiti, itu urusan dia. Baik. Bukan urusan saya. Baik. Gitu. Melukai teman sendiri. Iya. Yang saat ini kami menilai ekspresi yang respon yang tengah diberikan dari seorang Pak Luki Watimuri ini. Iya. Apakah itu bentuk kekecewaan kah ataukah serangan balik begitu biar orangnya muncul di permukaan? Iya. Luki Watimuri susah menyerang balik orang. Ya. Dia tidak akan pernah menyerang orang balik karena memang sudah terbiasa diserang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ini saya ambil langkah untuk mengatakan begitu, untuk menjaga keseimbangan penilaian publik aja. Keseimbangan pemberitaan dan penilaian publik atas diri seorang Luki Watimuri terhadap masalah yang dihadapi, gitu kan? Nah, oleh karena itu, bagaimana saya menjaga komunikasi dengan Bung Ongen, bagaimana saya menyelesaikan bersama dengan pengacara dan juga Bung Lim yang mendampingi saya, kita duduk bersama, kita diskusikan semuanya, dan kita bikin pemetaan menyangkut masalah utang piutang sudah selesai. Mestinya dengan selesai utang piutang tidak ada lagi pemberitaan yang berlebihan tentang itu. Tapi yang terjadi dia bergeser ke yang namanya pencopotan atau pergantian ketua DPR. Berarti analisa Anda salah satu tujuan dari upaya-upaya skenario yang sedang bergulir saat ini adalah tujuannya adalah untuk memperebutkan kursi ketua DPRD atau melengsarkan Anda dari kursi itu. Dan jabatan ketua DPR itu jabatan seksi. Banyak orang ingin menduduki jabatan ketua DPR, tapi mereka lupa jabatan apapun itu dari Tuhan. Jangan pernah paksakan menduduki satu jabatan dengan cara-cara yang tidak terhormat. Sebab kalau kita paksakan, jabatan itu akan semakin menjauh, atau yang kedua adalah jabatan itu pada suatu waktu akan menjadi bencana bagi kita sendiri. Dan saya tidak mau itu terjadi pada teman-teman saya. Ya. Makanya saya bilang, serahkan saya pada Tuhan. Saya juga begitu. Kalau memang pada waktunya harus diganti, saya pahami itu cara Tuhan. Saya terima semuanya tuh. Ini petugas partai yang ditugaskan. Kalau partai ambil keputusan atau kebijakan ada penggantian, silakan. Saya taat, patuh, laksanakan keputusan partai itu. Apakah Anda takut kursinya direbut? Enggak. Sudah terbiasa terbiasa dengan yang begini-begini. Masa politisi 30 tahun takut susul begitu? Enggak ada lah. Gitu. Silakan aja kalau memang ada yang mau ambil jabatan ketua DPR, asal sesuai dengan aturan, silakan aja. Atau ada kebijakan DPP, sudah yang lain silakan aja. Karena sekali lagi, yang namanya orang politik itu harus siap. Politik itu hitam putih. Kadang-kadang hari ini A, tapi besoknya B. Yang tadi saya katakan, dalam politik itu tidak ada teman yang abadi dan tidak ada musuh yang kekal. Yang abadi dan kekal itu cuma satu, yaitu kepentingan. Saya sih berharap kepentingan partai dan masyarakatlah yang mesti menjadi titik kunci ketika kita membicarakan ketua DPR. Itu menurut saya. Baik. Karena Anda sudah mengetahui ada orang-orang di balik skenario itu, apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka? Saya berdoa aja untuk mereka. Tapi apa lagi? Lapor mereka ke polisi? Tidak mungkin. Pukul mereka apalagi? Tidak mungkin. Hanya ada satu saja. Berdoa per Tuhan. Yang terindah terbaik
berdoa pada Tuhan. Tuhan punya cara menurunkan saya atau menaikkan saya. Tuhan punya cara menaikkan mereka atau menjaga mereka. Biarkan aja, itu yang terbaik. Itu orang beragama. Baik. Untuk apa balas membalas? Luki Wati Muri bukan tipe manusia balas membalas, bukan. Gitu. Baik. Oke Pak, danke banyak sudah mau ngobrol singkat bareng kami dari Tribun Ampon. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.